berikan saya satu sinyal supaya saya kasih pujian pada Pak Jokowi. Apa? Oke, Mas Samsul. Saya pikir tidak harus dikasih tahu. Saya pikir Bung Rocky bisa menganalisa dan bisa membaca apa kebaikan yang ada dalam sebuah pemerintahan Jokowi. Saya sudah itu menganalisa yang saya pikir dari Bung Rocky, yang orang melihat bahwa Bung Rocky ini tidak netral. Iya benar. Kenapa selalu kritikan-kritikan tajam dan pedas terhadap pemerintah, sementara tidak ada penyeimbang sebagai balancing di situ terhadap kebaikannya pemerintah. Saya katakan tadi tidak ada yang namanya manusia di situ itu semuanya baik 100%. Pasti ada celah salah. Dan tidak ada semua manusia sekarang yang contohnya buruk 100% kalau ya? Bung Rocky itu mau baik pada pemerintah, kenapa kemudian istilah 212 itu sekarang di akhir-akhir ini cenderung diarahkan kepada pasangan calon tertentu, gitu oleh kan? siapa? Oleh Ya tergantung persepsi sekarang kan karena begitu. itu. Nah, sehingga apa? Kalau Bung Rocky bisa mengkritisi, mestinya gerakan 212 yang awalnya tidak seperti itu, yang akhir-hari ini kemudian diarahkan ke 212, itu dikritisi dong, kritisi dong. Oke, sekarang saya terangkan sesuatu yang netral tentunya gitu kan. Itu baru kita anggap baru Bung Rocky netral. Yes, benar kamu. Saya mau kritik 212. Berikan saya fakta tentang apa yang terjadi di Monas. Saya tunggu 24 jam, nggak ada yang beritain tuh. Jadi apa yang saya mau kritik? Artinya pemerintah menghalangi orang mengetahui 212. Karena itu saya kritik pemerintah, kenapa halangi hak saya untuk kritik 212. Tapi saya juga tetap terus mengejar. Artinya begini, Bung Rocky terus mengkritik dan mengkritik dan mengkritik. Apakah memang tidak ada pujiannya? Ada, tapi contohnya palsu. apa Bang? Contohnya apa Bung? Contoh apa? Pujian kebaikan, sedikit kebaikan yang ada. Kamu betul tadi. Pujian itu datang dari analisis. Saya bikin analisis dan saya tidak temukan satupun yang bisa saya pujikan. Soal lingkungan, soal HAM, soal pertumbuhan ekonomi, soal demokrasi. Coba you sebut. Artinya semua salah begitu? Salah. Semua salah? Memang semua salah. Sebutin satu coba. Setiap kekuasaan apakah artinya semua salah? Karena saya nggak temukan, you sebutin kebaikan. Kalau ada saya pujikan. Apa? Saya pikir tidak harus saya nyebutkan. Bung Rocky ini adalah seorang analisis yang tajam. Justru saya bikin analisis dan nggak menemukan. Nah iya justru. Kita mempertanyakan independensi Bung Rocky, kenetralan Bung Rocky di situ karena satu pun tidak menemukan kebaikan. Sekarang, ya kan? Satu pun tidak ada menemukan kebaikan. Memang ada apa coba itu? Sangat mustahil. Sangat mustahil. Kita hidup di negara ini. Kita hidup di negara ini tidak ada satu pun yang memang nggak ada. Saya kaum santri, Bung. Saya kaum santri. Minimal hari ini ketika pemerintahan Bung Jokowi di sini sudah jelas sudah adanya yang namanya peringatan Hari Santri Nasional. Bagus. Karena saya santri. Benar. Ini salah satu kebaikan yang saya rasakan sebagai kaum santri. Sekarang saya bandingkan dengan keadaan masyarakat yang terbelah itu. Maka saya ambil kesimpulan tidak berhasil. Pemerintah yang namanya kebaikan itu kemudian tidak bisa dibandingkan dengan sebuah keburukan, tidak bisa. Kalau begitu kebaikan dibandingkan dengan kebaikan. Ada analisis yang kemudian ini menurut kategori baik dan analisis yang menurut kategori kurang baik. Ya, itu namanya kalau analisis. semuanya dianggap kurang baik, saya pikir ini contohnya manusia lah. Gitu kan. Apakah seperti ini? Apakah saya tidak berpikir saya akal untuk sehat? menganalisis untuk menemukan hal yang baik? Oke, baik. Sebentar. Secara metodologis itu ngaco itu. Sekarang gimana kita mau mengarahkan? Bung Rocky jauh lebih tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa. Akal sehat, dan tentu saja sudah hadir beberapa narasumber di studio SBO TV. Ada Bung Rocky Gerung selaku pengamat politik. Selamat malam, Bung Rocky Gerung. Malam. Terima kasih sudah hadir di SBO TV. Oke. Dan juga di samping Bung Rocky ada Mas Mas Adi selaku wakil ketua dari Gerindra Jawa Timur. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian di sampingnya ada Mas Krisman Hadi, Ketua DKS. Mas Krisman, selamat malam. Cak Krisman, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kursinya nggak ada sendenanya. Kemudian di sampingnya ada politisi dari PKB, Mas Samsul Arifin. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Langsung saja saya ke Bung Rocky Gerung. Kita bicara manuver politik akal sehat. Bahkan Bung Rocky kerap menggunakan kata akal sehat dalam setiap mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Apa sebenarnya definisi dari akal sehat yang kemudian ini harus digaungkan terus-menerus? Apakah artinya memang tidak ada akal sehat yang saat ini? Saya tidak pakai kata manuver ya. Manuver itu kata yang terlalu militeristik. Manuver itu artinya menghajar sesuatu atau menghindari sesuatu. Saya pakai istilah bahasa Jawa dari manuver itu namanya belusukan. Jadi belusukan akal sehat sebetulnya. Belusukan akal sehat. Ya, artinya kenapa akal sehat ini harus terus digaungkan? Karena
politik itu atau demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu government of reason through the government by the people. Artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Kenapa begitu? Sebab politik itu adalah ilmu yang paling rumit, yang memerlukan kapasitas akal yang besar. Karena politik artinya mendistribusikan keadilan. Karena itu misalnya di abad 15, politik disebut sebagai the highest of all sciences. Ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena untuk mendistribusikan keadilan, dia harus punya kepekaan sosial luar biasa, pengetahuan tentang ekonomi, tentang hukum. Jadi menjadi politisi, dasar pertama adalah kecukupan akal. Bukan kecukupan suara, atau bukan kecukupan modal, tapi kecukupan akal. Karena itu saya promosikan akal itu supaya masuk ke dalam kehidupan politik. Alasan pertama. Yang kedua adalah saya mendorong belusukan akal sehat itu melalui kampus. Sebab saya percaya hanya di kampus kita bisa tapis akal bulus supaya akal sehatnya jadi murni itu. Jadi akal sehat itu harusnya diinvestasikan dan dipromosikan melalui kampus. Kalau misalnya kita mau debat politik itu sebaiknya di kampus, di panggung di mana akal bisa diuji gitu. Nggak mungkin kita debat politik di atas panggung dangdut, karena itu satu arah. Jadi akal sehat selalu tumbuh bila ada argumentasi dua arah. Itu dasarnya kenapa saya ngotot untuk masuk ke kampus dan mengingatkan ulang bahwa asal-usul politik adalah kegiatan intelektual. Apakah artinya dalam kondisi zaman sekarang itu sudah mulai hilang sehingga harus terus digaungkan oleh Bung Rocky? Bukan mulai hilang, memang lenyap karena hiruk pikuk politisasi. Ini disebut tahun politik. Padahal sebenarnya bukan tahun politik, ini tahun politiking. Jadi yang ada di situ, ya itu yang tema itu manuver politik. Saya tidak manuver politik, saya manuver akal sehatnya. Manuver akal sehat. Ya, politiknya itu urusan politisi. Tapi tetap saya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang hilang di kampus. Sehingga kalau saya datang di kampus, ya orang bergembira, seolah ada yang kembali ke kampus itu. Padahal saya tidak kembali ke kampus, saya hanya menghidupkan ulang tradisi berpikir kritis melalui argumentasi mimbar akademis itu. Meskipun ada beberapa sebenarnya yang juga menolak kedatangan, kalau tidak salah tadi sempat ada penolakan, apakah artinya berarti mereka tidak menerima pemikiran yang sama Bukan seperti Bung tidak Rocky? menerima, takut akal sehat itu menyebar dari kampus. Itu soalnya tuh. Jadi agak aneh misalnya kalau rektor di beberapa universitas negeri menolak saya, loh. Kan harusnya kampus itu mengundang setiap orang ke situ untuk diuji dalilnya, termasuk politisi, termasuk aktivis, siapa aja. Tapi faktanya ditolak. Jadi agak aneh bahwa kampus menolak akal sehat, kan apa namanya, contradictio in terminis. Oke, saya ke Cak Krisman. Itu juga yang dirasakan oleh Cak Krisman sebagai seorang budayawan dari sisi Ketua DKS? Tapi bukan budaya, terlalu berat jabatan. Ketua Dewan Kesenian. Siap. Saya sedikit berbeda dan sedikit sama dengan Bung Rocky barangkali. Kalau menurut saya terminologi politik akal sehat itu terminologi yang bernilai himbauannya. Bahkan cita-cita seperti preambul UUD 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala macam bla bla bla, cita-cita ya, bahwa memang itu kondisi idealnya begitu, tapi kan faktualnya kan masih jauh gitu ya, masih jauh. Sehingga saya pikir Bung Rocky ini memang tugas beliau memang sebagai begawan gitu ya. Jadi ya kadang-kadang begawannya dicaci, kadang-kadang barangkali juga dilemparin telur gitu ya. Tapi Cak Krisman juga merasakan itu kah? Ada yang hilang dengan akal sehat yang kemudian digaungkan? Bukannya hilang akal sehat, saya prihatin betul. Karena kenapa? Karena politik itu sebenarnya saat ini Indonesia di titik nadir yang terendah. Kenapa begitu? Saya melihat misalnya politik itu kan butuh kaum tengah yang bebas dan bersih dari kepentingan pragmatis ya, supaya bisa menjadi tempat bertanya ketika terjadi sesuatu yang caotik. Ya. Tapi coba lihat sekarang, kan kampus-kampus itu digerakkan menjadi ajang pertarungan. Padahal mestinya kaum tengah itu adalah